Ya, saat Idul Adha, olahan daging dipastikan menjadi menu primadona. Dan yang paling sering dijumpai adalah menu sate. Tapi supaya tidak bosan dengan menu sate yang itu-itu saja, sate klopo bisa menjadi alternatif menu pilihan Anda bersama keluarga. Kali ini produser lapangan CNN Indonesia, Ghea Clarissa, mengulas sejumlah olahan sate klopo dari yang tradisional hingga yang kekinian. Sate menjadi salah satu olahan kuliner yang cukup populer saat Hari Raya Idul Adha. Selain cita rasanya yang nikmat, kuliner yang satu ini cukup mudah dalam proses pembuatannya. Supaya Hari Raya Idul Adha semakin berkesan, tak ada salahnya mencoba alternatif sate lainnya, misalnya sate klopo. Ya, dinamakan sate klopo karena salah satu bahan utamanya adalah kelapa. Biasanya sate klopo lebih menggunakan daging sapi atau kambing. Di Surabaya, ada salah satu sate klopo yang sudah berdiri bahkan sebelum kemerdekaan. Sate klopo di sini disajikan secara tradisional. Daging sapi yang digunakan adalah bagian lulur atau daging khas dalam. Setelah daging dipotong, daging akan dilumuri dengan serundeng kelapa yang berbumbu kaya akan rempah. Yang super, dagingnya itu yang super, yang baik ya. Bagian apanya? Bagian sate yang disuntuk ini dibikin, ini dikukus dulu. Kelapanya nggak sampai 1 jam. Dikasih bumbu rempah-rempah itu nak. Setelah selesai ditusuk, nah saatnya sate klopo siap dibakar hingga matang. Setelah proses pembakaran selesai, kini sate disajikan bersama bumbu kacang yang telah dicampur dengan petis dan kecap. Di sini, aroma sate klopo sudah begitu menggoda dan membuat perut saya keroncongan. Rasanya tuh gurih banget. Jadi tadi saya sempat lihat prosesnya. Setelah dagingnya itu ditusuk, kemudian dicampur dengan parutan kelapa atau biasanya disebut dengan serundeng, ini jadikan satu, kemudian dibakar. Ternyata setelah itu juga masih ada dilumurin atau ditaburi serundeng lagi. Jadi rasanya tuh benar-benar gurih, krenyes-krenyes gitu, enak banget. Nah, kalau tadi ada olahan sate klopo daging sapi tradisional, kali ini sate klopo disajikan lebih modern dan kekinian. Pada dasarnya bahan-bahan yang digunakan hampir sama. Daging sapi atau daging kambing, kelapa, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Begitupun dengan proses pembuatannya. Daging sapi atau kambing akan dilumuri dengan kelapa yang sudah diracik dengan bumbu rempah. Kemudian dibakar hingga matang. Namun yang berbeda kali ini sate klopo disajikan bersama kentang tumbuk atau mashed potato. Wah, jangan terkecoh ya. Ini juga sate klopo, tapi menunya ini lebih fusion ya, dipadu-padankan antara menu sate klopo tradisional dan juga internasional. Gimana rasanya? Kita coba dulu. Nah, kalau tadi itu kan dipadu-padankan sate klopo dengan nasi. Kemudian bumbunya juga ada petisnya. Kalau ini benar-benar pure bumbu kacang. Bisa dilihat dari warnanya juga lebih cerah, dan yang paling menarik di sini adalah sate klopo ditemani dengan olahan kentang atau mashed potato. Coba kita padu-padankan. Begini nih. Sudah? Coba. Benar-benar cocok di lidah. Gurihnya dapat, rasa creamy dari mashed potato-nya dapat, kelapanya kerasa, rempahnya kerasa, cocok semuanya. Jadi pengen nambah lagi. Menurut sang juru masak, proses pembuatan sate klopo harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah lama waktu memasak. Jika daging sapi bisa disajikan dengan kematangan medium dan dibakar sekitar 6 menitan. Namun untuk daging kambing harus dimasak atau dibakar hingga matang, yaitu sekitar 10 hingga 15 menit. Tujuannya untuk menghilangkan bau amis pada daging. Kalau untuk daging kambing bisa digunakan asalkan untuk proses pertama kali jangan terkena air. Karena nanti dari air itu bisa menimbulkan bau yang keluar dari daging kambingnya sendiri. Begitu. Dan juga untuk tingkat kematangannya juga harus well done karena lebih sehat sih, dan juga juicy dari dagingnya tidak akan keluar begitu.
Selain itu, salah satu tips untuk menghilangkan bau amis pada daging yang akan diolah menjadi sate klopo adalah dengan cara menambahkan daun jeruk pada olahan serundeng atau kelapa yang akan dilumurkan ke daging sate. Kedua, jangan cuci daging jika tidak akan langsung dimasak. Mencuci daging berpotensi membuat daging terkontaminasi dengan bakteri. Kia Clarissa, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.